Inilah panggilan kesempurnaan untuk memandang insan. Barulah basobok. Kan itu bajumpo basobok boleh ya. Al insan siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku sifatku tiada lain aku. Itu maksudnya insan itu sebenar-benarnya ya aku. Kalau udah seperti itu pahamnya Bapak Ibu. Ibarat hujan ala naik ke langit itu mah. Pinang ala balik ke tampuknya. Syria Syria lah pulang ke gagangnya. Kalau enggak tuh Syria sirih. Gelombang ala sasurinya balik ke lautan. Pisau ala masuk ke saruangannya. Diri ala pulang ke asalnya tuh mak. Itulah maksud Ustadz. Di ma datangnya situ pulang, ima hilang situ dicari. Itu maksudnya. Kalau udah paham kita Bapak Ibu, latihlah pandangan kita itu, dipertajam pandangan batinnya. Karena memandang Allah itu dengan pandangan batin. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Apa maksudnya nyatanya Tuhan pada batin hamba? Untuk memandang kezohiran Tuhan, untuk memandang rupanya Tuhan, untuk memandang wujudnya Tuhan. Memandangnya itu dengan batin, dengan hati, dengan ruhani. Bagaimana cara memandang wujudnya, rupanya dengan ruhani, dengan hati? Pandanglah dengan hati bahwa segala yang wujud, segala bentuk, segala rupa dalam wujud yang lain dan yang berbeda itu tiada lain nyatanya Allah. Maka pandangan hati itulah yang disebut nama pandangan ainul basyirah. Ini yang disebut namanya dengan suhud. Maka pantaslah dikatakan oleh Nabi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang sudah bening, yang sudah bersih, maka hati Bapak Ibu yang sudah bening dan telah bersih itu seumpama cermin, seumpama kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam cermin itu, maka nyatalah Tuhan itu. Karena cermin itu tempat memandang diri Tuhan. Sekarang mana cermin untuk memandang diri Tuhan? Sekalian alam. Maka sekalian alam inilah cermin untuk memandang diri Tuhan. Kalaulah sekalian alam adalah cermin untuk memandang diri Tuhan, maka pandanglah dengan hati. Baru nampaklah Allah itu yang bercermin pada sekalian alam. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang tunggal. Selain dirinya tidak pernah ada. Kalau ada selain dirinya, maka selain dirinya itu tiada lain adalah aku. Karena tidak ada yang lain lagi. Disitulah letaknya Nabi katakan Allah itu bertahwil. Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa. Bertajalli dalam bentuk wujud yang lain, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka orang yang telah kasab, yang telah mukasyafah, yang tidak ada jarak, yang tidak ada tirai lagi antara dirinya dengan Allah. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, namun dia mampu memandang Allah segala bentuk dan rupa. La maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada sekalian wujud dan rupa yang berbeda yang lain, melainkan itu hanyalah Allah semata-mata. Disitulah baru Bapak Ibu tanamkan ke dalam hati annahu bikulli syai'in itu. Rupanya Allah yang wujud itu sudah meliputi pada segala yang ada. Karena segala yang ada itu adalah nyatanya aku. Itu kuncinya tuh.
Segala yang ada itu nyatanya aku. Kalau segala yang ada itu nyatanya aku, maka ketika Allah sampaikan dalam bahasa hakikatnya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, pada diri dan di luar diri, maka yang terpandang adalah aku. Nih ya, ini aku tuh, pandang situ, nampak juga aku ya. Memandang ke kanan, nampak juga aku ya. Mandang ke kiri, nampak juga aku. Pandang ke belakang, nampak juga aku. Pandang ke atas, pandang ke bawah, nampak aku. Pandang di dalam, nampak aku. Pandang di luar, nampak aku. Karena segala yang ada, itulah wujud aku. Kalau segala yang ada itu adalah wujud aku, maka segala yang ada itu, ya aku. Kalau sudah sampai Bapak Ibu pada aku itu, kalla lisanahu. Kelulah lisanku, itu maksudnya. Ya, tidak ada lagi bahasa Bapak Ibu mencari-cari. Tidak ada lagi namanya bahasa berlikok-likok. Tidak ada lagi bahasa menemui. Karena yang dicari, yang ditemui telah berjumpa dan telah bersua Bapak Ibu. Kalau sudah berjumpa dan bersua Bapak Ibu, maka ketika itu tak ada lagi bahasa berlikok, berjumpa dan bersua. Nikmati aja lah tuh. Kita udah berangkulan. Tuh bahasanya tuh. Khalifah dari kampung, rindu ke majelis, berjumpa guru, ingin berjumpa guru, ingin berlikok dengan guru. Pergilah dari kampung ke Pekanbaru, sampai di majelis jumpalah guru. Udah bertatap wajah guru, udah bersalam, udah berpelukan. Adakah bahasa berlikok, mencari-cari guru lagi itu Khalifah? Udah ada lagi. Ya, sudah sama-sama ngomong dah, sudah sama-sama curhat dah, nggak ada lagi itu. Itu yang namanya nikmati itu dah. Kalla lisanahu itu maksudnya. Kelu lidah, tak ada ungkapan kata, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa. Ini yang kata yang tiada terkatakan, diam seribu kata, hening di dalam keheningan, hening di dalam paham, paham di dalam diam, diam di dalam keheningan. Kalau sudah jelas Bapak Ibu ilmu ini, Ustaz antarkan sama Bapak Ibu, dijelaskan juga lagi, makin tak jelas lagi Bapak Ibu. Ya, dia barang itu udah jelas, udah wujud dan nyata. Allah itu segala yang wujud, Allah segala yang nyata, Allah segala yang terang. Ditunjuk-tunjuk juga yang mana nih Ustaznya nyata tuh. Ditunjuk lain, disebut lain pula. Akhirnya aku paning sendiri. Cukup dipahami. Itu yang selalu Ustaz bilang tuh dengan kiasnya. Aku awi minum lah itu. Ada yang bismillah lah itu mah. Kepanen munjua. Kan tuh bawa lalu. Lapa makan awi minum sakit baru be. Apa aja lah. Itulah rahasianya hidup tuh. Walaupun Bapak Ibu sudah sampai pahamnya, tapi ada siksaan bagi orang makrifat. Saya siksaan bagi orang makrifat, siksaan bagi orang yang telah mengenal Allah. Pada saat hatinya terputus memandang Allah, di situ siksa bagi dirinya. Pada saat hatinya lupa dan lalai memandang Allah, bahwa Allah sudah wujud pada dirinya, lupa dia di situ. Putus kontak batinnya di situ. Tak ingat dia akan dirinya, itu siksa bagi dirinya. Jadi siksa orang yang makrifat itu di mana hatinya terputus untuk memandang Allah. Itu maknanya lupa, itu yang jadi siksa bagi dirinya tuh.